Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian bisa diambil dan dibuang di tempat sampah. Terima kasih. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Di sini dari semua. Alhamdulillah dari semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengulas kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kita membahas apa? Ya, benar sekali. Kita membahas alat ukur mekanik presisi. Nah, kemarin kita membahas alat ukur apa aja? Coba yang bisa. Ya, Damar. Ya, benar sekali, ada jangka sorong. Siapa lagi? Ya, kita benar, mikrometer. Apalagi? PV? Ya, dia indikator. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, di sini Bapak mau nanyakan, kita kemarin telah membahas alat ukur mekanik presisi. Nah, coba Bapak mau nanya untuk Ian terlebih dahulu. Fungsi dari jangka sorong kemarin itu apa? Coba. Ya, benar sekali ya, beri tepuk tangan ya. Bahwa fungsi dari jangka sorong kemarin itu untuk mengukur diameter luar, diameter dalam maupun kedalaman. Nah, sekarang Bapak mau nanya lagi, bagaimana cara mengukur kedalaman menggunakan jangka sorong? Coba Bapak mau nanya kepada Sarah, coba ya. Apa kemarin? Ya, benar sekali ya, boleh tepuk tangan. Nah, berarti semua pada pertemuan kemarin materi ini sudah pada paham semua ya. Alhamdulillah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai apa yo? Kalian tahu? Ya, baik. Sini Bapak itu membawa beberapa peralatan. Nah, Bapak mau nanya terlebih dahulu. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, Kifari apa namanya? Ya, obeng, benar sekali ya. Ada lagi, kalau yang ini namanya apa? Ayo, kita. Ya, benar, pahat. Kalau ini pahat untuk kayu biasanya ya. Terus ada lagi, kalau ini namanya apa? Ya, penggaris. Nah, kalau penggaris itu masih belum ya, masih belum ada yang lain. Apa ini namanya? Ya, pertama, ya benar sekali, penyiko ya. Nah, terus ada lagi satu nih. Nah, kalau yang ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Vivi? Ya, ini namanya kikir. Nah, jadi semuanya udah pada tahu ya nama-nama alat ini ya. Nah, kira-kira kita akan membahas apa kalau dengan alat-alat seperti ini? Nah, benar sekali ya. Kita akan membahas mengenai perkakas tangan. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai perkakas tangan. Perkakas tangan ya. Nah, untuk perkakas tangan ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari perkakas tangan, jenis-jenis perkakas tangan, jenis-jenis dari kikir nanti khususnya, karena kita nanti akan membahas mengenai kikir, kemudian cara merawat kikir dan bagaimana cara menggunakan kikir, ada juga bagian-bagian dari kikir gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai pembelajarannya. Nah, yang pertama itu mengenai perkakas tangan. Nah, di sini ada yang tahu nggak perkakas tangan itu apa? Ya, Gifari? Ya, boleh. Ada yang lain? Ya, Damar? Ya, jadi setelah semua jawaban tadi benar ya, antara jawaban Gifari maupun Damar ya. Jadi perkakas tangan itu merupakan alat-alat yang digunakan dengan kekuatan tangan manual. Itu bukan menggunakan mesin ya. Untuk alat perkakas tangan ini dapat digunakan dalam proses kegiatan seperti memikir, memotong, memahat, menggambar, ataupun yang lainnya seperti itu. Kalau perkakas tangan itu tidak bahaya ya, ada bahaya tapi lebih banyak tidak bahayanya karena menggunakan tangan. Lebih bahaya lagi itu kalau menggunakan perkakas elektrik, soalnya berhubungan dengan listrik seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perkakas tangan. Nah, untuk itu anak-anak semua bisa membuat kelompok terlebih dahulu, satu kelompok 4 orang. Kalau enggak itu yang depan sama belakang, depan sama belakang, depan sama belakang, depan sama belakang ya. Seperti itu ya. Nanti itu kelompok 1, kelompok 2,
kelompok 3, kelompok 4 seperti itu ya. Nah, nanti kalian coba cari mengenai jenis-jenis perkakas tangan. Coba kalian cari ya, jenis-jenis perkakas tangan, jenis-jenis kikil, ada juga bagian-bagian kikil. Coba kalian bisa nyari seperti ini dulu. Coba kalian bisa nyari jenis-jenis perkakas tangan, jenis-jenis kikil khususnya, ataupun dan bagian-bagian kikil. Silahkan kalian bisa nyari di internet ataupun di lainnya. Di sini bawa HP semua kan? Yang nggak bawa HP bisa gabung ke temannya ya. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan dalam waktu 10 menit ya. 10 menit cukup ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, sudah ya. Alhamdulillah, jadi sudah semua. Baik, sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa? Siapa yang mau dulu? Ya, kelompok 3 silakan. Siapa yang mau pilih? Vita, ya silakan Mbak Vita. Mbak Vita stop dulu. Itu yang belakang siapa sama Mas Fadil sedang ngapain? Jangan berisik ya, soalnya temannya sedang presentasi. Nah, kalau bisa, kalau temannya sedang presentasi itu perhatikan dengan baik-baik ya. Coba Bapak mau nanya, tadi Mbak Vita telah mempresentasikan mengenai kikil ya. Coba Mas Damar, fungsi dari kikil tadi apa? Fadil? Kan tidak bisa kan? Jadi sebaiknya apabila ada teman yang sedang presentasi ataupun kelompok lain sedang presentasi, perhatikan betul-betul ya. Kalau kalian tidak memperhatikan, jadinya kayak tadi, tidak bisa. Kalau Bapak memberi pertanyaan, kalian tidak bisa menjawab seperti itu ya. Silakan Mbak Vita bisa dilanjut. Ya, sudah ya. Selanjutnya untuk kelompok siapa lagi? Ya, sekarang kelompoknya Damar, coba gimana jawabannya? Damar yang presentasi. Ya. Selanjutnya sudah ya. Selanjutnya kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Ian, ya silakan Ian. Nah, sudah ya. Selanjutnya kelompok 2 siapa yang presentasi? Vivi, ya silakan Vivi. Nah, dari semua penjelasan kelompok-kelompok tadi sudah benar ya mengenai jenis-jenis perkakas tangan, jenis-jenis kikil maupun bagian-bagiannya. Jadi kalian itu saling melengkapi, ini jawab apa, ini jawab apa, seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak mau mulai terlebih dahulu. Untuk jenis-jenis perkakas tangan itu yang pertama itu ada kikil. Nah, kikil itu seperti ini. Nah, kikil ini fungsinya itu untuk menyayat benda kerja sampai mencapai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada pahat. Nah, pahat ini nih. Pahat itu fungsinya itu untuk menyayat benda kerja, bisa kayu ataupun besi juga bisa, dan juga bisa untuk memotong baut yang karatan supaya lepas. Nah, selanjutnya itu ada obeng. Nah, obeng ini, obengnya itu fungsinya itu untuk mengendorkan atau mengencangkan skrup. Kalau untuk penyiku sendiri itu, nah penyiku itu fungsinya itu untuk menyikukan benda kerja, di mana kalian kalau mau mengecek ini bendanya siku nggak sih, nah kalian bisa menggunakan bentuk ini. Ada juga gergaji besi. Nah, tahu gergaji besi kan? Nah, kalau gergaji besi itu fungsinya itu untuk memotong besi. Seperti itu. Jadi jenis-jenis perkakas tangan sudah paham semua ya? Sudah paham ya? Selanjutnya tadi membahas mengenai jenis-jenis kikil. Nah, terus jenis-jenis kikil itu yang pertama berdasarkan bentuknya sendiri ya. Ada kikil blok tebal atau plat. Nah, fungsinya itu untuk menyayat benda kerja yang bagian permukaannya saja. Nah, selanjutnya ada kikil setengah lingkaran. Nah, fungsinya itu untuk membuat permukaan bidang cekung pada benda kerja. Cekung tahu kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kikil persegi. Nah, kikil persegi itu fungsinya itu untuk membuat permukaan yang bentuk profilnya itu persegi. Nah, nanti kan bentuk si persegi kan ada siku-sikunya, bisa menggunakan kikil seperti ini. Selanjutnya ada kikil lingkaran. Nah, untuk kikil lingkaran itu fungsinya itu untuk membuat mengikir, menyayat permukaan dalam bentuk lingkaran atau lubang. Nah, kalau untuk kikil segitiga itu untuk membuat permukaan dengan sudut 60 atau lebih besar dari 60 sendiri.
Kalau untuk kikir pisau itu fungsinya untuk mengikir permukaan yang dengan sudut 60 atau lebih kecil dari 60 tadi ya, sudah dijelasin dari kelompok 1 ataupun kelompok 3 seperti itu ya. Jadi sudah paham semua ya. Baik. Nah, untuk jenis-jenis kikir berdasar tingkatannya itu ada yang kasar, ada yang medium, ada lagi yang halus. Kalau kasar itu biasanya dilaksanakan di pertama awal-awal. Kalau yang halus itu digunakan untuk proses finishing seperti itu ya. Paham atau enggak? Paham ya. Selanjutnya bagian-bagian dari kikir tadi sudah dijelasin di kelompok 2 ya. Kalau bagian-bagian kikir itu ada bagian ujung. Nah, ujung itu bagian sini. Kemudian ada nomor 2 itu ada muka. Muka kikir itu yang ada ruas-ruas kikirnya itu. Selanjutnya itu ada pangkal. Pangkal itu bagian sini. Nah, selanjutnya ada tangkai. Tangkai itu fungsinya itu untuk memasukkan ke lubang tangkai, mau tangkai kayu ataupun tangkai karet seperti itu. Yang nomor 5 itu ada panjang dari kikir antara tangkai, antara pangkal sampai ujung kikir seperti itu ya. Bisa dipahami saya? Baik. Nah, sekarang yang sangat penting itu bagaimana cara menggunakan kikir yang baik dan benar ya. Untuk penggunaan kikir yang baik dan benar, yang pertama ibaratin ini ragum ya. Nah, ini ragum. Nah, pertama kalian berdiri di sebelah kiri ragum. Nah, sebelah kiri ragum berarti sebelah sini. Nah, kemudian antara kaki kanan sama kaki kiri seperti ini. Nah, jarak antara poros dengan kaki kanan itu kurang lebih 75 derajat. Kalau dengan kaki kiri itu 30 derajat. Seperti ini. Bisa dipahami? Nah, antara kaki sama badan itu tegak. Apabila kalian akan melakukan pengerjaan, kalian bisa akan mencodongkan sedikit seperti ini. Ada gambaran? Nah, sekarang langsung aja ke ini, ke cara penggunaan kikirnya. Kalau menggunakan tangan kanan seperti ini, ibu jari masuk ke pegangan, kemudian ujung kikirnya itu tangan yang kiri seperti ini. Bisa? Kalau mengikir berarti kayak gini. Tangan sampai sini, nah, seperti ini. Bisa nggak? Ini kalau menggunakan tangan kanan. Jadi ini yang gerak itu cuma kayak gini, kayak mengayun. Nah, kalau prosesnya itu kalian santai aja, nggak usah buru-buru ya. Kalau buru-buru nanti cepat. Nah, jangan sampai mungkin cuma gini, kan nggak bisa kan, nggak bagus. Nah, nanti hasilnya juga membuat sisa-sisa besinya itu keluarnya lebih banyak. Kalau kayak gini kan santai, gini. Nah, gini ya. Paham? Kalau katakan kiri sama seperti tadi. Nah, katakan kiri seperti ini. Nah, apabila kikirnya kecil, kalian tuh nahan ininya jangan terlalu kuat-kuat, kayak ditempelin aja, tapi agak nahan dikit-dikit aja. Gini. Kan soalnya ininya kecil, kikir kecil ya. Seperti ini. Sampai sini paham? Ya, paham nggak? Paham ya? Sudah dibayangkan kan? Nah, selanjutnya cara merawat kikir. Nah, cara merawat kikir sendiri yang pertama itu kikir itu harus diletakkan sejajar. Maksudnya kikir sendiri jangka sorong pakai jangka sorong yang presisi sama presisi, yang bukan presisi sama bukan presisi. Nah, nyatanya itu yang teratur, jangan sampai bertindih-tindih ditumpuk gitu ya. Nah, kemudian kan setelah kalian mengikir kan otomatis di ruas-ruas kikirnya itu ada kayak sisa-sisa besi kan. Nah, kalian bisa disikat menggunakan sikat besi biar bersih. Nah, kemudian yang selanjutnya itu, nah, kikir itu tidak boleh digunakan untuk memukul meja atau memukul temannya sendiri ya, karena ini buat praktek bukan buat memukul seperti itu ya. Nah, sampai sini paham semua? Nah, paham semua ya. Jadi karena kalian sudah paham, di sini Bapak mau nanya terlebih dahulu untuk kita. Tadi kan Bapak udah menjelaskan bagaimana cara posisi tubuh yang benar ya saat mengikir. Coba dijelaskan bagaimana cara posisi tubuh yang benar saat mengikir. Ya, bagus sekali ya kita ya. Nah, selanjutnya untuk semuanya ya, untuk semuanya. Nanti Bapak akan menunjuk satu-satu. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan cara merawat kikir ya. Nah, kira-kira cara merawat kikir satu aja yang paling utama itu apa? Ya enggak utama. Ya intinya yang ada, kira-kira satu. Setiap orang satu-satu ya. Nanti Bapak tunjuk. Kira-kira apa?
Coba Bapak akan menunjuk Sarah. Ya, benar sekali ya Sarah ya. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Ian. Ya, yang paling hafal yang dipukul-pukul ya. Nah, bagus sekali ya. Bagus. Terus Bapak akan nanya kepada Givari, coba. Givari gimana cobanya? Ya, benar sekali ya. Jadi bisa tadi bahwa cara menghitung itu yang tadi yang baik itu tidak boleh dipukul-pukul seperti itu ya. Nah, jadi semua jawabannya sudah benar. Nah, kalian sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Alhamdulillah ya. Baik, karena kalian sudah paham, Bapak mempunyai soal, silakan kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Nah, ini ada soal, ada lembar jawab. Silakan bagi ke belakang ya, Mas. Silakan bagi ke belakang ya. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan. Sudah ya? Alhamdulillah, yang belakang jawabannya bisa ditarik ke depan. Ya, terima kasih ya jawabannya. Nah, jawabannya sudah Bapak pegang ya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkakas tangan merupakan alat-alat tangan yang digunakan menggunakan manual tangan ya, bukan menggunakan mesin seperti itu. Nah, pekerjaannya itu biasanya ada kikir, ada memahat, menggambar, memotong, ataupun yang lainnya. Nah, untuk bagian-bagian dari kikir tadi udah dijelasin tadi ya, kayak muka, ujung, pangkal, tangkai, ataupun panjang dari kikir. Cara merawat kikir juga udah dijelasin tadi bahwa kikir itu tidak boleh dipukul-pukul ke meja ataupun sampai memukul temannya sendiri. Nah, terus untuk menyusunnya itu teratur, sejajar, tidak boleh saling menumpuk-tumpukan seperti itu. Nah, cara posisi tubuh yang benar juga udah dijelasin bahwa posisinya itu harus di sebelah kiri kikir, kemudian antara poros dengan kaki sebelah kanan itu menggunakan membentuk sudut 70 derajat, kemudian menggunakan kaki kiri itu 30 derajat. Kemudian posisi badan sama kaki itu harus tegak. Apabila kalian akan melakukan pengerjaan, bisa mencondongkan ke depan, maju ke depan seperti ini. Ada bayangan kan? Tangannya, posisi tangan berarti jempolnya itu di pegangan, kemudian tangan kiri itu di bagian ujung seperti ini. Sampai sini udah bisa? Udah bisa semua? Alhamdulillah udah bisa ya. Baik, alhamdulillah Bapak juga sudah mengoreksi semua jawabannya. Nah, nanti nilainya Bapak akan tempelkan di depan kelas kalian. Nanti yang nilainya di bawah 70, di bawah KKM kita 70, nanti bisa ikut remedial, dan nanti ketua kelas bisa menghubungi ke ruangan Bapak, menghubungi Bapak untuk mengambil soal remedial seperti itu ya. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semua materinya dapat bermanfaat bagi kalian semua maupun bagi Bapak ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya bermanfaat ya, amin. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.